Nikah muda masih terjadi secara luas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Belakangan ini media sosial diramaikan oleh konten nikah muda yang diunggah kreator @askiafe. Keputusannya menikah di usia 19 tahun dengan pasangannya yang berusia 29 tahun memicu pro dan kontra di ruang publik. Padahal pemerintah mengingatkan bahwa pernikahan usia muda menyimpan risiko serius, terutama bagi perempuan. Menurut BKKBN, usia menikah ideal bagi perempuan adalah 21 tahun. Saran ini bukan tanpa alasan. Sebab, menikah di bawah usia tersebut dapat menimbulkan berbagai tantangan serta resiko. Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga atau BKKBN Wihaji menegaskan, keputusan menikah di usia sangat muda jarang lahir dari kesiapan utuh. Menurutnya, faktor struktural masih menjadi pendorong utama. Di tengah tren nikah muda yang terus viral, pemerintah mengingatkan pentingnya melihat realitas di balik konten media sosial. Bagi perempuan, keputusan menikah terlalu dini bukan hanya soal status, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, dan masa depan jangka panjang. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Sani Budiantini selaku psikolog. Halo, selamat siang Bu Sani, apa kabar? Baik, selamat siang. Baik, sebelumnya terima kasih ya Bu Sani sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Langsung saja nih, belakangan ini viral di sosial media tentang nikah muda. Sebenarnya kalau dari kacamata psikolog nih Bu Sani, sebenarnya mengapa banyak sekali remaja yang meromantisasi nikah muda itu di sosial media? Persepsi mereka sebagai remaja sebenarnya seperti apa sih kalau dari kacamata Anda? Ya, kalau kita menghubungkan nih pernikahan dan kemudian di-upload ke sosial media itu biasanya lebih ke arah ingin menginformasikan kali kepada audiensnya bahwa saya sudah menikah begitu kali ya, apalagi mungkin terkait dengan artis atau influencer di mana dia juga ingin memberikan kebahagiaannya di dalam sosial media untuk berbagi kisah gitu ya, perayaannya di dalam sosial media. Namun kalau tadi terkait dengan usia muda gitu ya, bahwa nikah itu sebenarnya kan memang ada yang kita sebut dengan kesiapan mental, bukan selalu melulu dengan masalah usia, karena usia itu kan tidak menjamin juga kematangan seseorang. Begitu pula usia yang tua belum tentu juga siap, atau usia muda belum tentu tidak siap. Namun memang kita harus hati-hati dalam membuat keputusan menikah. Jangan sampai keputusan yang dibuat menjadi salah karena kita tidak tahu bekal yang harus dipersiapkan di dalam jenjang pernikahan. Oke, baik Bu Sani. Tapi kan kalau kita melihat pernikahan begitu ya, bukan hanya tentang manis-manisnya saja begitu kan Bu Sani. Tapi sebenarnya apa bahayanya jika remaja atau anak-anak yang tergolong masih muda di bawah umur itu tergerak untuk menikah muda? Dan hanya dengan referensi visual saja mereka meyakini bahwa menikah itu bahagia. Seperti apa pandangan Anda? Ya, itu yang disebut dengan mungkin tadi jangan gegabah membuat keputusan menikah karena bukan manis-manisnya saja, tapi bekal seperti kita naik ke gunung gitu ya. Kalau bekalnya habis bisa mati di tengah jalan misalnya gitu ya. Tapi menikah itu juga memang harus dipersiapkan perencanaan, bukan hanya perayaan, tapi planning ke depannya, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa menikah muda, apa sih batasannya? Memang undang-undang pernikahan di Indonesia sudah mengatur. Memang kalau dari undang-undang ada usia minimal gitu 21 tahun ya, tapi kemudian kadang-kadang di dalam daerah tertentu ya dengan ada kebudayaan tertentu seringkali juga mendukung suatu pernikahan yang akhirnya usianya berbeda dari batasan minimal usia di undang-undang begitu. Adanya budaya yang akhirnya membuat orang ini udah cukup tua nih harus menikah misalnya, apalagi kalau kita balik ke zaman dulu gitu ya, bahwa usia orang mens pertama udah dinikahkan gitu ya, karena mungkin tadi ketidaktahuan, ketidakmampuan dia memang mengelola informasi yang mana baik atau benar dan sebagainya. Jadi cuma ngikutin adat istiadat gitu. Nah, cuman sekarang di Indonesia ini sudah mulai melek informasi di mana juga nggak semua orang mau dipaksa menikah karena budaya tertentu, walaupun di daerah tertentu masih ada. Nah, di sini juga saya menganjurkan bahwa bahaya menikah tidak dalam persiapan itu ya akhirnya menikahnya tidak
bisa jangka panjang, bisa jadi di tengah jalan juga akhirnya dia terpotong ya atau resign gitu ya dari pernikahan. Kenapa? Karena orang menikah harus banyak kesiapan. Salah satunya adalah kesiapan mental, kesiapan emosional, independensi secara keuangan, juga komitmen jangka panjang. Jadi jangan sampai menikah itu coba-coba ya, kalau nggak bisa ya udah, jangan seperti itu. Jadi perlunya tadi persiapan pernikahan dan edukasi untuk menjalankan pernikahan. Makanya disarankan juga untuk pre-marriage counseling, sehingga kita tahu apa yang harus dipersiapkan supaya tidak gagal di tengah jalan. Baik, Bu Sani. Ini juga pemerintah menganjurkan bahwa kalau misalkan kita ingin melangsungkan pernikahan, batas usianya adalah 21 tahun yang dianggap sudah matang begitu secara kognitif ataupun emosional. Kalau dari kacamata Bu Sani sendiri, kalau melihat tadi perbandingan dari 19 tahun dan juga 21 tahun, mengapa di usia 19 tahun itu tergolong belum stabil secara emosional? Sebenarnya memang apa penyebabnya atau dampaknya jika kita melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun atau di bawah umur itu? Ya, memang mudahnya atau pukul ratanya ya, orang dengan usia lebih tua dianggapnya lebih mudah atau lebih matang begitu, walaupun itu tidak menjamin otomatis seperti itu gitu ya. Ada juga usia lebih muda tapi juga lebih matang. Dianggapnya sudah lebih punya pengalaman banyak begitu ya. Cuman memang betul juga kalau memang orang yang belum banyak pengalaman biasanya kan belum mencoba menyicip asam garam gitu ya. Jadi ketika dia marah misalnya dia meledak, atau kalau dia ketemu masalah dia lari, dia kabur. Nah, dalam pernikahan kan konsepnya itu, pernikahan itu adalah dua orang dewasa yang bekerja sama kan gitu ya, dalam satu atap nikah dengan legal dari pemerintah begitu. Dia harus juga mau bisa menghadapi masalah-masalah yang dihadapi gitu. Kalau dianggapnya tidak matang emosi, biasanya begitu menghadapi masalah dia kabur, dia lari, dia nggak mau bekerja sama, nggak mau diskusi, nggak mau kompromi, atau misalnya menyalahkan misalnya. Atau ada juga yang cepat putus asa, kalau ada masalah berantem ya udah mau loncat aja misalnya. Wah, itu kan bahaya juga. Kenapa? Karena ketidakmatangan emosional. Makanya biasanya berapapun usianya, tetap manusia harus belajar meregulasi emosinya. Bagaimana dia bisa tahu untuk misalnya kalau ada masalah dia break dulu, dia atur nafas dulu, mungkin dia akan keluar sedikit untuk ambil fresh air ya, habis kemudian kinclong lagi atau seger lagi pikirannya, baru kembali lagi untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi. Namun di sini memang perlu diketahui ada 3 benteng nih ya kan dalam pernikahan itu, supaya ini rapi, supaya ini kuat. Salah satunya adalah memang komunikasi terbuka, jujur ya, kemudian juga mau memahami, berempati satu sama lain, itu juga termasuk benteng utama yang harus dipahami. Yang kedua adalah pembagian peran. Jangan sampai ini kayak orang main bola, semuanya nyerang atau semuanya bertahan, kan jadi akhirnya bentrok gitu, atau malah lalai gitu kan. Nah, benteng kedua itu juga penting, pembagian peran. Siapa sih yang atur domestik, atau gimana bentuk kerjasamanya? Kalaupun mencari nafkah dua-duanya, gimana cara akhirnya berperan sebagai ibu dan ayah misalnya gitu ya. Dan benteng yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Bukan banyaknya uang, tapi bagaimana seseorang atau 2 orang ini bisa mengelola keuangan yang realistis. Banyak sekali sekarang ini kasus-kasus pinjol itu karena rumah tangga yang tidak dilandasi dengan pengelolaan keuangan yang baik, atau bahkan dia hidupnya tidak realistis, sehingga akhirnya terjebak kepada utang-utang yang luar biasa, akhirnya meruntuhkan juga perkawinan tersebut. Oke, baik Bu Sani, berarti kita harus melihat realitasnya ya, jangan dibutakan oleh cinta seperti itu. Baik, menarik sekali perbincangan kita, nanti kita akan melanjutkan di segmen berikutnya ya Bu ya. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Sani Budiantini selaku psikolog. Baik Bu Sani, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali. Lalu mungkin dari mereka perempuan ingin mengetahui sebenarnya apa sih, ada gangguan tidak sih kalau misalkan kita melakukan pernikahan dini ataupun pernikahan secara matang. Apakah ada risiko gangguan mental seperti itu Bu Sani? Iya, mungkin kita bahas dulu ya bahwa
perkawinan itu kan akhirnya menambah peran kita sebagai manusia begitu ya, yang tadinya kita sebagai manusia individu saja, Ya. tapi akhirnya kita sebagai istri atau kemudian nanti bahkan sebagai ibu begitu kan, dimana juga kita ada orang tua, ada mertua, ada ipar dan sebagainya. Sehingga kalau kita tidak memahami peran tersebut dan bagaimana kita memiliki hubungan yang baik, maka peran-peran itu menjadikan seseorang tuh stres ya. Oke. Stres yang berkepanjangan tentu bisa membuat jadi depresi ya kan. Nah, ini juga biasanya rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik itu akan menyumbang gangguan mental pada seseorang. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga ada gitu. Cuma bedanya kan mungkin kan karena kita lebih banyak yang dianggap sebagai center atau motor dari suatu hubungan rumah tangga ya. Nah, itu yang membuat perempuan yang tidak siap akhirnya meningkatkan gangguan stres pada di perempuan tersebut begitu. Nah, apa sih sebenarnya ciri-cirinya ya ketika kita sudah drain, demotivasi, udah nggak semangat, bangun tuh rasanya capek banget gitu ya. Padahal itu kegiatan yang biasa kita lakukan. Dan yang lost interest, biasanya suka kita padelan atau kita suka olahraga itu jadi hilang misalnya. Dan kemudian muncullah akhirnya pikiran-pikiran yang kenapa aku nggak meninggal aja ya, kenapa aku harus hidup ya gitu. Terus akhirnya juga bisa jadi ada yang namanya self harm. Jadi menyakiti diri, misalnya menjulurkan pala ke tembok, nyayat-nyayat diri gitu ya. Itu salah satu juga mental health yang terganggu. Dan akhirnya bisa juga ke gerbang yang namanya suicidal thought atau suicidal attempt. Jadi udah ada percobaan-percobaan bunuh diri ya karena tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam rumah tangga tersebut. Oke, Bu Sani, kalau misalkan kita yang belum menikah nih ya, bagaimana cara kita mengidentifikasi diri begitu? Apakah kita siap untuk menikah dengan alasan sudah matang atau kita hanya menikah hanya ingin mungkin sebagai pelarian saja gitu untuk tidak memikirkan sekali ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita mendeteksinya? Iya, ini bagus sekali pertanyaannya karena ini mungkin juga diperlukan buat semua orang gitu. Karena pada dasarnya kita menikah itu harus kita tahu kita menikah mau atau kita menikah karena tekanan. Karena motif awal menikah itu sangat mendukung langkah selanjutnya. Karena kalau menikah dengan tekanan, menikah karena paksaan, menikah karena mau ngebebasin beban, itu sama sekali bukan motif menikah yang dianjurkan. Tapi kalau kita ingin menikah karena punya visi, visi memang berumah tangga, memiliki keturunan, membangun mahligai rumah tangga yang indah karena dalam agama misalnya diajarkan, itu membuat seseorang di awalnya sudah memiliki mental yang disebut kesiapan mental. Karena dia akhirnya dengan persepsi seperti itu, visi yang kuat akan membangun perilaku yang akhirnya mendukung. Emosi kita juga akhirnya bisa kita selaraskan dengan visi misi tersebut. Nah, jadi biasanya kalau di dalam konseling pranikah kita nanya nih, kamu nikah kenapa gitu. Ada juga karena ya udahlah karena orang tua udah ribet nih, udah deh iyain aja. Nah, itu. Atau terus abis nggak ada lagi sih hanya cowok itu yang mendekat, udah kita iyain aja. Nah, itu salah satu motif menikah karena ngasal. Karena bukan sesuatu yang memang diinginkan. Nah, itu yang sebenarnya salah satu awalnya kenapa akhirnya menikah itu bisa sukses atau tidak. Yang kedua adalah tadi memahami peran kita. Apa sih kemudian tantangan yang terjadi di depan sana? Perencanaan harus matang. Misalnya kayak tinggal di mana, pembagian keuangan gimana, ada pos-pos keuangan nggak yang kita sama suami sepakat nih untuk mengelola uang secara sehat ya, bukan akhirnya nanti rebut-rebutan atau malah umpet-umpetan misalnya. Dan yang ketiga akhirnya bagaimana ketika ada tantangan yang terjadi, kita suami dan istri ini berkompromi atau berdiskusi secara matang, tidak menyalahkan, tidak kabur-kaburan, tidak melempar masalah kepada satu pasangan saja. Nah, ini yang juga menjadi salah satu indikasi kesuksesan perkawinan karena kita bisa mengatasi permasalahan berdua dan yakin dengan diskusi kepala dingin semua masalah pasti bisa terselesaikan. Oke, baik Bu Sani. Lalu mungkin nih untuk anak muda yang di luar sana, ada nggak sih Bu checklist atau daftar untuk kita sebagai yang muda gitu ingin melakukan pernikahan, apa saja yang perlu dipersiapkan baik secara fisik maupun mental? Iya, yang pertama kita tuh harus yakin juga bahwa nggak ada semua kesiapan yang sempurna. Tapi pernikahan itu adalah proses juga menuju ke kematangan yang lebih dari memang kematangan yang sudah kita miliki. Checklist pertama adalah bagaimana kesiapan mental. Siap nggak nih menjadi dari single menjadi sekarang married misalnya. Yang kedua, kematangan emosional. Kita bisa nggak ngeregulasi emosi? Bukannya kabur dari suatu masalah, kita bisa meregulasi emosi dengan baik dan sehat.
sehingga kita bersama pasangan bisa mengatasi masalah dengan baik. Ketiga, pengelolaan emosi finansial. Apa kita independen secara finansial atau masih nebeng nih sama orang tua? Karena ini menjadi masalah baru. Karena dengan kita tidak independen secara finansial, akhirnya kita bergantung sama orang. Nah, ini yang menjadikan awal masalah dari suatu perkawinan. Dan yang terakhir adalah komitmen. Ketika kita sudah memilih pasangan kita harus komit gitu. Jangan sampai ya udah deh argonya berhenti sampai 2 tahun perkawinan misalnya, karena kita sudah melirik pasangan orang lain. Nah, itu juga menjadi salah satu challenge kita, bahwa ketika kita menikah, janji kita bukan hanya sebagai pada manusia, tapi juga janji pada Tuhan. Jadi komitmen itu ditumbuhkan, ditanamkan, bahwa kita menikah untuk jangka panjang. Godaan apapun di luar sana, kita kembalikan lagi bagaimana membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Kita punya cara-cara untuk meningkatkan, ada lem-lemnya supaya tetap ada sparklingnya. Jangan sampai menikah setahun habis itu sparklingnya hilang. Nah, ini juga ada tips dan cara nanti ketika kalian menikah untuk akhirnya berkonsultasi yuk, atau mencari tahu bagaimana tetap ada lem dan sparkling dalam suatu perkawinan sehingga tetap lengket sampai jangka panjang. Amin. Lalu Bu Sani nih, bagaimana bagi remaja mungkin ya yang merasa iri melihat pernikahan yang bahagia atau estetik di media sosial, apa pesan Bu Sani untuk mereka agar mereka menikah bukan hanya sekedar tren saja, tapi juga harus melihat realitasnya? Iya, ini banyak sekali loh terjadi ketika orang menikah dengan dreams yang diinginkan. Akhirnya setelah menikah, karena banyak uang yang keluar, malah akhirnya setelah menikah dia bayarin utang dan akhirnya malah mengganggu perkawinan karena kekurangan uang. Pernikahan estetis itu selalu didambakan setiap orang. Bahkan kita punya biasanya itu dreams, aduh kita pengen seperti apa nih konsep pernikahan. Tapi yang harus kita ingat bahwa menikah bukan not about perayaan celebration, tapi about long term decision, keputusan jangka panjang, untuk jangka panjang. Jadi kalau bisa semua pernikahan yang berkaitan dengan perayaan tetap dianjurkan untuk sesuai dengan budget yang realistis, dan tidak justru malah membuat pasangan itu akhirnya di awal perkawinan jadi membayar utang karena beban perayaan yang harus dikeluarkan di awal. Oke, baik. Bu Sani, tapi juga ada nih mungkin yang mereka menikah dengan rentang usia mungkin yang lumayan jauh. Apakah ada ketimpangan, mungkin peran posisinya yang terlalu jauh begitu ya, kayak power imbalance gitu, ketidakseimbangan. Itu bagaimana cara kita untuk bisa tetap mungkin melihat secara psikologis pada rentang usia tersebut seperti apa, Bu Sani? Iya, memang ada juga banyak kasus ya yang laki-lakinya lebih tua, gitu ya, perempuan lebih muda, atau bahkan sebaliknya, perempuannya di atas, laki-lakinya di bawah, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan komunikasi yang terbuka, itu membangun hubungan yang akhirnya bisa setara walaupun usianya berbeda. Jadi komunikasi tidak menutup kemungkinan adanya keharmonisan apabila ada keterbukaan, kejujuran, dan tidak ada yang disebut dengan ketekanan. Ya, karena jangan sampai orang yang lebih tua merasa lebih senior, merasa harus menekan yang muda misalnya. Tetap dalam perkawinan itu harus menghargai, ada kesejajaran, ya, ada saling mengapresiasi, kemudian juga saling menghargai juga, sehingga berapapun gap usianya nggak ada masalah, karena perkawinan itu terjalin karena adanya saling pengertian dan saling berempati satu sama lain. Oke, berarti perbedaan usia tidak masalah, namun juga dilihat ya visi misi untuk menikah itu seperti apa. Baik, terima kasih Bu Sani atas perspektif dan ilmu yang luar biasa hari ini, penjelasannya benar-benar memberikan edukasi yang baik untuk teman-teman remaja agar mereka juga tidak termakan tren begitu. Terima kasih Bu Sani telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, selamat beraktivitas Ibu. Ya. Pemirsa, usai jeda pengecoran perdana Rupang Buddha Nusantara digelar di Wihara Mahasampati Medan. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.